Nasi goreng, makanan paling Indonesia. Tapi, ini faktanya. Nasi goreng bukan asli Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan, awalnya cuma makanan sisa. Tunggu dulu, ceritanya jauh lebih gila dari itu. Di video ini, kamu bakal tahu kenapa nasi goreng bisa datang dari luar negeri, kenapa rasanya berubah total di Indonesia, dan kenapa justru Indonesia yang menang. Kita mundur jauh ke masa lalu. Bayangin hidup tanpa kulkas. Nasi hari ini, kalau nggak dimakan, besok basi. Disinilah masyarakat Tiongkok punya satu kebiasaan penting. Mereka nggak buang makanan. Nasi sisa, digoreng ulang. Tambah minyak, tambah bawang, kadang telur. Sederhana banget. Tapi ada satu hal yang bikin beda. Mereka masak pakai api besar. Teknik ini disebut wok hei. Dan dari sinilah lahir fried rice pertama di dunia. Tapi ini masih versi aslinya. Karena begitu sampai di Indonesia, semuanya berubah. Ratusan tahun lalu pedagang Tiongkok datang ke Nusantara. Mereka nggak cuma jualan, mereka tinggal, mereka berbaur. Dan tanpa disadari, mereka membawa satu hal penting, cara memasak. Di kota pelabuhan seperti Batavia dan Semarang, budaya mulai bercampur. Dan di titik ini, nasi goreng mulai berevolusi. Sekarang masuk ke bagian paling penting, Indonesia nggak sekadar meniru, Indonesia mengubah segalanya. Versi Tiongkok, gurih, ringan, simple. Versi Indonesia, boom, masuk kecap manis. Rasa langsung lebih dalam, lebih gelap, lebih kaya. Masuk sambal, ada pedas, ada kick, masuk terasi. Aromanya langsung khas banget. Dan topping, telur mata sapi di atas. Kerupuk di samping, kadang ayam, kadang seafood. Ini bukan lagi fried rice. Ini nasi goreng Indonesia. Tapi ada satu alasan kenapa nasi goreng bisa meledak di Indonesia dan hampir nggak tergantikan sampai sekarang. Jawabannya fleksibel. Di Indonesia mayoritas Muslim. Artinya, banyak makanan harus menyesuaikan, dan nasi goreng lolos semua itu. Nggak harus pakai babi, bisa ayam, bisa telur, bisa apa aja. Murah, mudah, bisa dimasak siapa saja. Dari anak kos sampai chef restoran, semua bisa bikin nasi goreng, dan disinilah nasi goreng jadi milik semua orang. Sekarang, lihat transformasinya. Dulu, makanan sisa. Sekarang, menu hotel bintang 5. Dulu, dibuat karena nggak ada pilihan. Sekarang, dipilih bahkan saat banyak pilihan. Dan yang paling gila, di mata dunia, nasi goreng dikenal sebagai makanan Indonesia, bukan Tiongkok. Indonesia mengambil konsep dan mengubahnya jadi identitas. Jadi lain kali kamu makan nasi goreng, ingat ini. Yang kamu makan bukan cuma makanan. Itu adalah hasil perjalanan budaya. Dari Tiongkok, datang ke Nusantara, dan berubah jadi sesuatu yang benar-benar baru. Dan mungkin, itulah kenapa nasi goreng terasa dekat. Karena dia bukan cuma milik satu budaya, tapi hasil dari banyak budaya yang menyatu. Kalau kamu baru tahu fakta ini, like dan subscribe sekarang. Dan tulis di komentar, makanan apa lagi yang kamu kira asli Indonesia? Tapi ternyata punya cerita lain? Kita bakal bongkar di video berikutnya.